Namanya public speaking itu bukan bakat teman-teman, tapi inilah satu kemampuan atau keahlian yang perlu kita upayakan. Semakin sering kita berlatih, semakin mahir kita memiliki kemampuan tersebut. Semakin kita sering mencoba atau semakin sering kita bangkit dari kegagalan, semakin kita kuat dalam memiliki kemampuan tersebut ya. Oke teman-teman, kali ini kita coba lanjutkan kembali pembahasan tentang public speaking. Mungkin untuk kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya, itu saya sudah terangkan bagaimana pengertian dari public speaking dan juga sejarahnya. Yang sebagaimana kita tahu bahwa public speaking itu bukan baru-baru ini keluar ya, tapi ini sudah sangat lama, bahkan ini juga sangat berpengaruh pada peradaban orang-orang terdahulu atau zaman Yunani kuno pada saat itu. Dan kali ini saya coba masuk kepada pembahasan yang tidak kalah penting, karena di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa saya akan coba buatkan video tentang teknik bagaimana kita itu bisa melakukan atau memiliki keahlian kemampuan public speaking. Nah, kita sekarang masuk kepada sesuatu yang biasanya orang itu jadikan sesuatu ini sebagai problematika ketika akan memulai public speaking, atau ketika seseorang ini mencoba untuk menyampaikan sesuatu, alias dia itu ingin mencoba berlatih menguasai kemampuan public speaking. Mungkin saya breakdown dulu bahwa biasanya orang itu takut public speaking karena salah satunya adalah dia grogi. Nah, ini saya nggak bohong ya, saya juga, buat yang belum tahu, saya itu backgroundnya pondok pesantren, dan dari umur 15 tahun saya itu biasa di pesantren mencoba atau berlatih bagaimana caranya bisa menyampaikan dengan baik di depan publik. Dan sekarang mungkin sudah 10 tahun saya itu mencoba untuk berlatih terus menerus, karena di pondok pesantren itu ada satu kegiatan yang mungkin teman-teman yang sama-sama pernah di pondok pesantren itu tahu, ada satu kegiatan namanya itu muhadharah. Jadi muhadharah itu kita menyampaikan apa yang sudah kita persiapkan, atau biasanya itu kita pidato atau berceramah ya. Dan saya nggak bohong, pada saat awal-awal saya mencoba itu sangat lucu sekali. Ketika menyampaikan itu sangat lucu sekali, saya juga merasa gugup, panik, saya juga jantungnya sangat berdebar, dan keringat dingin dari tangan bahkan juga keluar nggak berhenti-berhenti. Dan pada saat itu saya mungkin merasakan bahwa semua orang atau semua mata itu tertuju pada kesalahan saya, sedikit apapun pasti itu akan menjadi masalah. Sampai kepada titik saya itu kayak merasa saya kayaknya nggak berbakat deh dalam ini. Meskipun kalau kita menyelami dalam satu kemampuan, itu bakat bukan satu-satunya ya yang menjadi kunci, tetapi ada upaya. Nah, jadi antara bakat dengan upaya itu harusnya berjalan bersamaan ketika seseorang itu ingin berprestasi. Meskipun ya bakat itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa saya itu kayaknya nggak berbakat di dalam hal ini. Dan bahkan juga banyak cemoohan yang datang kepada saya bahwa kamu tuh ketika menyampaikan sesuatu lucu sekali, kayaknya nggak cocok deh. Mirip kayak orang yang baru belajar ngomong. Ya memang karena pada saat itu saya masih belajar ngomong ya. Akhirnya saya itu menjalani hal itu bertahun-tahun. Jadi setiap ada kesempatan untuk berbicara di depan publik, saya itu gunakan. Jadi saya nggak pernah malu-malu, saya juga persiapkan terus bagaimana caranya saya itu bisa berbicara lebih baik, at least 1% lebih baik daripada sebelumnya, karena saya memiliki keyakinan bahwa bisa karena terbiasa. Dan di sisi lain saya juga memiliki satu quote yang dari dulu itu tertanam dalam kepala saya, itu kalau nggak salah perkataannya Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela itu mengatakan bahwa sesuatu itu terlihat mustahil sebelum kamu menyelesaikannya. Nah, mungkin ketika saya akan maju untuk presentasi, untuk berpidato, taruhlah seperti itu, mungkin itu terasa sangat mustahil bagi saya. Makanya saya ingin, ketika itu terasa mustahil, saya itu ingin mencoba, karena saya ingin menyelesaikannya, sehingga hal itu tidak terasa mustahil lagi. Dan itu juga yang mempengaruhi saya untuk terus belajar at least 1% lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga berkeyakinan ketika saya itu makin melakukan, makin banyak jam terbang yang saya lakukan secara terencana, juga membuat kemampuan saya insya Allah akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang jadi pertanyaan, bagaimana sih atau seperti apa langkah-langkah supaya kita itu bisa menguasai seni public speaking. Ya mungkin masing-masing itu orang itu mempunyai kemampuan yang beda-beda ya. Ada yang expert dalam public speaking, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mungkin batas kemampuan daripada public speakingnya menengah, dan itu bukan sesuatu yang menjadi halangan untuk kita ya. Bagi kita mungkin yang merasa public speakingnya nggak terlalu bagus, ketika penyampaian juga nggak terlalu formal, artinya kita itu bisa membicarakan sesuatu secara yang mungkin kebanyakan orang itu katakan, ya itu nggak apa-apa banget, karena ketika kita menjalani kehidupan kan pastinya kita itu
sedikit banyaknya kita harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu dalam lingkup yang formal, informal, di atas panggung maupun di bawah panggung. Artinya kita akan senantiasa membutuhkan kemampuan public speaking, atau kita itu berbicara di depan orang lain, berbicara di teman-teman kita atau keluarga kita. Itu juga salah satu yang harus kita kuasai, adalah kemampuan seni berbicara. Oke, langsung saja kita masuk kepada di step yang pertama. Di langkah yang pertama, mungkin kita perlu mengetahui rasa grogi kita itu sebenarnya dari mana. Jadi ketahui atau pahamilah dulu kegugupan kita itu asalnya dari mana. Jadi ketika kita sudah mengetahui rasa gugup kita itu dari mana, itu kemungkinan besar akan kita bisa atasi. Mungkin jadi permasalahan adalah ketika kita tidak mengetahui sesuatu, terus kita ingin memperbaiki, terus apa yang harus diperbaiki. Nah, ketika kita sudah mengetahui rasa gugup itu munculnya dari mana, dan yang perlu teman-teman ketahui, bahwa gugup itu bukan musuh. Kebanyakan kita itu mengatakan gugup itu menakutkan, kegagalan itu menakutkan. Semua itu bukan musuh, gagal bukan musuh, gugup juga bukan musuh. Itu semuanya adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang penting yang akan datang kepada diri kita. Jadi itu bukan sesuatu yang kita bisa takuti atau kita anggap musuh, tapi itu adalah sinyal yang datang kepada diri kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi ketakutan kita atau yang membuat kita itu gugup, ya, kebanyakan kita atau saya sendiri itu takut ketika lupa materi. Ketakutan itu yang mendorong saya itu menghafal materi-materinya. Itu sebenarnya nggak kurang tepat ya. Ketika kita itu mempersiapkan materi kemudian kita menghafalkan kosakatanya, kan kepala kita itu nggak terlalu cerdas atau nggak secerdas itu untuk menghafalkan semua materi atau kata perkataannya yang perlu disampaikan, tetapi perlu untuk dipahami saja. Nah, itu yang membuat saya sih kurang tepat langkahnya. Ketika saya itu takut terhadap materi, kemudian saya itu menghafal, dan justru ketika saya menghafal itu sendiri justru membuat saya semakin panik. Ketika apa yang saya hafal itu lupa, nah, saya bingung tuh mau ngomong apa. Tapi dengan adanya kita itu hanya memahami saja, atau kita memahami tapi tidak menghafal, kita sudah paham apa yang akan kita sampaikan. Artinya kita akan lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kita akan lebih fleksibel apa yang akan kita sampaikan dan poin-poin penting mana yang perlu saya sampaikan. Dan kalau seandainya saya lupa terhadap poin ini, mungkin saya akan berkilah atau coba menggunakan bahasa saya sendiri dalam menyampaikan sesuatu itu. Dari situ kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa coba kita pahami gugup kita itu sebabnya apa. Misalkan gugup kita itu dikarenakan kita takut lupa materi, kemudian kita menghafalnya, ya coba atasi itu dengan bukan menghafal, tetapi cobalah dengan memahami. Dan setelah kita tahu akar masalahnya, kita masuk kepada step yang kedua. Kita perlu mempersiapkan, karena menurut saya itu persiapan adalah segalanya ya. Bagaimana kita bisa berbicara atau menyampaikan sesuatu kalau kita itu tidak ada persiapan dan juga kita tidak mengetahui apa yang harus kita sampaikan. Ini buat pemula seperti kita. Lain halnya ketika dia sudah expert, artinya dia itu sudah melewati step-stepnya. Saya yakin ketika orang-orang sudah expert juga, ketika permulanya juga pasti mempersiapkan segalanya. Ketika dia sudah sampai ke titik expert, dia itu sudah banyak materi di kepalanya. Berbeda dengan orang pemula yang dia itu kosakata masih minim, persiapan atau materi-materi yang dia kuasai juga masih minim, maka persiapan itu merupakan segalanya ya. Saya tidak katakan bahwa persiapan itu kita hanya catat satu kali kemudian kita pahami atau baca satu kali itu tanpa adanya praktek atau tanpa adanya persiapan, mungkin di depan cermin atau direkam atau dan lain sebagainya. Tetapi ini persiapan dilakukan secara terstruktur dan juga berulang. Ya, ini saya lakukan sendiri ketika dari saya itu umur 15 tahun. Saya itu selalu berlatih dengan cara saya coba tulis apa yang ingin saya sampaikan. Bahkan dari pembuka, teman-teman. Jadi pembukanya itu seperti apa, syukur kita apa yang akan saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf, sampai isi juga saya sampaikan juga. Jadi sampai isinya saya secara detail saya ceritakan. Bahkan ada satu cerita yang ingin saya sampaikan, kadang kosakatanya itu saya tulis dengan bahasa sendiri di buku. Jadi dengan adanya itu kemudian saya coba pahami apa yang akan saya sampaikan, dan kalau misalkan ada sesuatu istilah yang perlu saya hafal, yaitu saya hafal ya. Bukan berarti kita tidak boleh menghafal ya, hafal bagian-bagian yang terpenting kita hafal, poin-poin pentingnya kita hafal. Setelah itu kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan, boleh di depan cermin, boleh ketika lagi di jalan ya. Biasanya saya gunakan ketika saya itu sedang berkendara, entah berkendara perjalanan jauh atau perjalanan pendek, saya praktekkan apa yang sudah saya ketahui atau apa yang sudah saya pahami atau materi yang sudah saya persiapkan untuk saya sampaikan. Biasanya saya coba bicarakan atau saya coba latih itu di jalan. Atau boleh juga teman-teman yang mencoba merekam seperti ini di kamera. Tapi meskipun itu agak sangat sulit ya, ketika orang itu mencoba dari kamera itu biasanya jauh lebih sulit daripada dia berbicara di depan cermin. Karena di depan kamera itu kayak merasa kita ini harus perfect. Biasanya penyakit kita
para konten kreator itu kita harus perfect ketika tampil di depan kamera. Jadi kita nggak boleh ada sedikit kekurangan sedikit pun karena kita merasa akan disaksikan oleh seluruh. Belum tentu teman-teman, belum tentu ya. Satu views aja belum tentu. Itu makanya coba kalian latih apa yang perlu kalian persiapkan itu. Jadi jangan kalian mencukupkan dengan latihan yang simple, singkat, atau satu kali. Bahkan teman-teman kalau misalkan mengetahui sejarahnya Steve Jobs, seorang yang sangat pintar dalam melobi dan bisa kita katakan the king of presentation lah. Dia pintar sekali dalam presentasinya. Beliau itu menghabiskan berpuluh-puluh jam untuk berlatih satu kali materi presentasi. Jadi dia juga coba mempraktekkan di atas panggungnya langsung atau gladi bersih untuk menyampaikan apa yang dia perlu sampaikan, persiapan sampai berpuluh-puluh jam dia gunakan untuk berlatih, padahal dia sudah sangat pintar untuk presentasi. Karena yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita itu mencoba melatih, baik itu melalui cermin, baik itu melalui kamera seperti ini, kita akan mengetahui gestur mana yang sudah pas, gestur mana yang belum pas. Bagaimana kata-kata saya, apakah sudah lemas? Biasanya orang Jawa itu mengatakan lemes ya. Kata-kata saya sudah enak belum, sudah nyaman belum ketika didengar, atau belum. Kalau misalkan belum ya kita perlu mengoreksi lagi. Dan juga karena berlatih berulang kali itu bisa membangun otot memori kita. Jadi di otak kita itu akan mudah materi-materi yang akan kita sampaikan itu seakan-akan mudah nanti untuk dikeluarkan. Dan mulut kita juga tidak belibet untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin sudah pernah kita keluarkan. Ketika kita sudah biasa berlatih berulang kali ketika sebelum kita menyampaikan presentasi atau menyampaikan satu pembicaraan di atas publik atau di atas panggung, kita mungkin akan lebih besar keyakinannya. Dari situ mungkin materi yang akan kita keluarkan akan lebih mengalir tanpa kita harus memperdulikan hafalan dari materi-materi yang sudah kita persiapkan itu. Kita masuk kepada langkah yang ketiga, mengalihkan fokus dari diri kita sendiri. Ini merupakan hal yang perlu atau penting untuk kita ketahui. Kebanyakan dari kita gugup karena kita itu terlalu fokus terhadap diri kita sendiri. Ya kan, kita bertanya apakah saya sudah terlihat baik, atau apakah suara saya kelihatan bergetar atau enggak, atau saya gestur tubuhnya sudah oke apa belum, atau saya dalam penyampaian materinya sudah keren apa belum. Hal yang seperti ini mungkin akan memperburuk penyampaian kita atau presentasi kita. Dari dulu ketika saya masih berumur 17 atau 16 tahun, senior saya itu selalu mengatakan bahwa kamu itu coba fokus saja kepada audiens, jangan fokus pada diri kamu sendiri. Jadi fokusnya itu untuk memberikan, bukan melihat diri saya sendiri. Jadi ketika kita coba untuk menyampaikan sesuatu, ya cobalah untuk kamu itu menganggap bahwa audiens itu datang untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi mereka itu datang untuk mendengarkan kamu bercerita, mendengarkan kamu menyampaikan, atau mengambil ilmu dari kamu. Jadi kamu coba fokus untuk memberikan saja. Nah pada saat itu mungkin kita akan sedikit lebih rileks, akan sedikit lebih tenang untuk menyampaikan sesuatu, karena kita itu menyampaikan apa yang kita ketahui. Kita juga menyampaikan apa yang sudah kita persiapkan, dan mereka juga datang bukan untuk menilai kita, bukan untuk memberikan skor kepada kita, tapi mereka itu datang untuk mendengarkan kita berbicara, mendengarkan kita bercerita. Dengan hal itu mungkin akan sedikit banyaknya membantu kita lebih tenang, tidak gugup, dan juga lancar di dalam berbicara. Karena ketika kita coba untuk mengubah fokus kita yang tadinya dari apa yang audiens pikirkan terhadap kita menjadi apa yang kita bisa berikan kepada mereka, kemungkinan besar gugup kita akan berkurang drastis, karena tujuan kita itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Cara yang keempat kalian bisa lakukan dengan teknik pernapasan dan juga bahasa tubuh. Ini sesuatu yang penting karena ketika kita akan menyampaikan sesuatu, yang harus kita perhatikan adalah pikiran dan juga bahasa tubuh atau tubuh kita itu saling terhubung. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kalian coba luangkan 30 atau 60 detik sebelum kalian itu tampil, coba kalian lakukan teknik pernapasan. Ya, bisa dimulai dengan menarik nafas, tahan perlahan, kemudian kalian bisa keluarkan pelan-pelan. Itu bisa dilakukan 3 kali atau berulang kali sampai kalian itu benar-benar merasakan ketenangan. Karena cara ambil nafas, keluar nafas itu bisa menenangkan sistem saraf dan juga menurunkan detak jantung. Biasanya kan kalau orang mau menyampaikan kan detak jantungnya itu cepet ya, grogi. Jadi karena grogi detak jantungnya berdebar-debar. Dan juga kalian dengan adanya kalian itu membusungkan dada seperti ini akan menipu di bagian otak kalian bahwa kalian itu memiliki keyakinan. Dan yang biasa saya lakukan ketika saya menyampaikan adalah saya membusungkan bagian dada, bagian bahu saya tarik, kemudian saya tersenyum.
Karena dengan ini mungkin sedikit banyaknya akan membantu saya untuk mengirimkan sinyal positif ke otak saya bahwa saya itu percaya diri. Dan cara yang kelima yang mungkin ini harus ada di mindset kita sebagai manusia adalah terima ketidaksempurnaan. Jadi kita perlu sadari bahwa tidak ada yang sempurna. Artinya bahkan sekaliber orator ulung atau orator terhebat di dunia sekalipun pasti tidak sempurna. Artinya dia pasti pernah melakukan kesalahan. Baik dia lupa materi, lupa kalimat, atau mungkin dia terlalu gugup melakukan gestur tubuh yang tidak harus dilakukan, atau dia slide-nya nggak berfungsi. Biasanya kalau sekarang itu presentasi, dia sudah hebat orator ulung tapi slide-nya nggak berfungsi. Akhirnya dia bingung mau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi yang mana dan yang apa gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Bahkan saya juga sering sekali melakukan kesalahan atau saya bahkan lupa materi ya. Ketika saya lupa materi ya saya sampaikan bahwa oh iya saya lupa tadi ada yang lewat, atau saya lupa saya belum menyampaikan ini. Dengan adanya saya jujur dan saya tenang, respon saya itu nggak gugup bahkan nggak macet. Biasanya kan kalau misalkan orang itu gugup kan biasanya nggak jadilah. Itu yang justru respon jelek, nanti akan direspon jelek juga oleh audiens. Ketika kita jujur mengatakan dan tenang, tersenyum, menyampaikannya juga tetap enak, mereka itu akan mengapresiasi kejujuran kita. Jadi tetap tenang, yang perlu kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Jadi itu mungkin 5 step supaya kita itu bisa mengatasi grogi, bisa lebih baik dalam melakukan seni berbicara atau public speaking, berbicara di depan orang lain, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya public speaking itu bukan bakat teman-teman, tapi inilah satu kemampuan atau keahlian yang perlu kita upayakan. Semakin sering kita berlatih, semakin mahir kita memiliki kemampuan tersebut. Semakin kita sering mencoba atau semakin sering kita bangkit dari kegagalan, semakin kita kuat dalam memiliki kemampuan tersebut ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, biar kita bisa grow bareng-bareng, biar kita bisa mencoba mengupayakan satu kemampuan public speaking bareng-bareng. Dan untuk kalian yang punya pengalaman pahit, manis, tidak enak dalam public speaking, gagalan dalam public speaking, atau cerita menarik dalam public speaking, langsung aja tulis di kolom komentar dan stay real, stay mindful.